Halo para Stipaners, balik lagi di acara Stipan Channel bersama dengan saya, pembawa acara magang di Stipan Channel. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa. Ini kedua praja kita, Praja Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Mereka praja ini salah satu di dalam organisasi memiliki jabatan yang cukup unik. Tapi sebelumnya saya mau ngerjain mereka dulu. Perhatian, duduk siap, gerak. Wah, gimana, keren nggak? Langsung pada sigap semua. Tenang, santai lagi, balik. Istirahat lagi. Tenang. Kita di sini cuma mau ngobrol-ngobrol santai, nggak usah jadi terlalu tegang. Walaupun kalian pakai seragam, banyak apa ini sebutannya, pin atau lencana atau apa? Wing. Wah, banyak wingnya, pasti punya jabatan yang cukup unik. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kalau kata orang, tapi saya nggak mau sayang sama kalian, jadi cukup kenalan aja. Sebelumnya dari sini dulu nih, kita mau kenalan. Dengan ini namanya siapa? Baik, saya Praja Tegar Unggah Ramadan. Saya asal pengiriman dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya menduduki jabatan sebagai Bupati Kops Wanabina Praja di Kops Wanabina Praja Stipan. Oke, yang satunya lagi. Ya baik, terima kasih yang telah diberikan oleh MC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Julizar. Saya di WBP sebagai Ketua KPU, karena di sini kalau tidak ada bupati, tidak ada KPU. Wih, luar biasa. Oke, kalau misalkan boleh ditanya nih, bupati, tadi kan jabatannya sebagai bupati. Baik. Nah, bupati itu setara apa sih kalau misalkan kita melihat dengan universitas lain? Baik, untuk bupati sendiri, kita lihat dari universitas lain itu setingkat dengan Ketua BEM. Ketua BEM. Iya, cuman kalau kami, karena kami ini adalah dasar pemerintahan, jadi kami memakai nama-nama di struktur pemerintahan juga, seperti bupati, ada juga camat, ada juga sekda, itu ada di kami. Oke, cukup menarik. Kalau KPU nih, kira-kira? Nah, kalau KPU sendiri ya, KPU sendiri kan di sini pemilihan bupati dan calon bupati doang. Iya, Ya. betul. Calon bupati ini kan kalau tidak ada KPU tidak bakal berjalan. Ya, tugas kami sebagai KPU itu cuma pemilihan saja. Oke, jadi cukup unik sini teman-teman untuk para adik-adik junior dan teman-teman mungkin yang baru mau ingin bergabung di Stipan. Jadi Stipan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, itu menerapkan yang namanya sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dari bentuk segi pemerintahannya diterapkan juga dalam metode pola pembelajarannya mereka. Salah satunya dalam berorganisasi ini. Nah, sebelumnya saya mau nanya-nanya jauh lagi nih, kira-kira tentang yang namanya WBP. WBP itu kepanjangannya apa? WBP sendiri itu kepanjangan dari Wahana Bina Praja Stipan. Wahana Bina Praja. Iya. Oke. Kenapa disebut sebagai praja? Tahu nggak kira-kira? Kenapa disebut sebagai praja? Praja sendiri itu bisa diartikan kesatria ya. Kesatria. Iya. Jadi kita sebagai kader-kader pemerintahan yang nantinya akan ada di dalam suatu pemerintahan, kita diharapkan bisa andil langsung kepada seluruh masyarakat yang ada, baik itu di tingkat pusat maupun daerah maupun desa-desa dan lain-lainnya gitu. Oke, mantap. Kalau misalkan boleh tahu, kira-kira organisasi di Stipan itu ada apa aja sih? Untuk di Stipan sendiri hanya ada Kops Wanabina Praja Stipan sebagai wadah bagi para praja-praja Stipan sendiri. Oke. Kalau misalkan kemarin saya dengar tuh ada yang namanya Menwa di sini tuh, ada kegiatannya Menwa. Menwa tuh masih resimen mahasiswa tuh masuk dalam satu komponen dari WBP juga nggak sih? Untuk saat ini dalam ADRT sendiri yang terbaru, Menwa sudah masuk dalam struktur WBP sendiri. Oh, masuk dalam Iya. struktur. Iya, tadinya itu Menwa ada di luar struktur WBP, tapi dengan ada ADRT yang terbaru yang sudah diputuskan oleh Pak Ketua Stipan, jadinya Menwa itu ada di dalam struktur WBP gitu. Ngomongin Pak Ketua Stipan, kenal nggak Ketua Stipan itu siapa? Siap, kenal. Siapa namanya? Sebenarnya kami sebagai Praja Stipan harus tahu biar kita tuh tidak apatis. Betul. Untuk Ketua Stipan sendiri ada Pak Sony Sumarsono. Beliau adalah seseorang mantan PLT Gubernur Jakarta. Jakarta. Gitu.
Oke, jadi cukup menarik ya Ketua Stipan kita. Iya, betul. Nah, ini saya mau nanya-nanya ke masalah ke Ketua KPU. Nah, kira-kira gimana sih secara mekanisme atau administrasi dalam saya nih, misalkan contoh mau menyalonkan sebagai bupati di Stipan. Nah, itu kira-kira gimana? Ya, dari KPU sendiri ya, KPU sendiri ini punya mekanisme sendiri. Pertama tuh dari akademiknya. Akademiknya berupa nilainya yang sudah mencukupi atau belum. Yang kedua akademik, non akademik nih seperti keuangan dan ya. Oke. Kira-kira dari secara administrasi atau syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan dari akademis maupun non akademis, kira-kira ada nggak sih syarat lain gitu? Misalkan kayak kecakapan bicara, public speakingnya bagus, atau good looking bagus mungkin gitu. Perlu nggak syarat-syarat seperti itu? Saya perlu garis bawahi ya, good looking itu kita itu harus sopan saja. Oh, yang penting sopan. Sopan. Ya? Ya. Yang penting juga dari mahasiswa Stipan sih. Ush. Itu yang paling penting. Wajib tuh, harus mahasiswa Stipan, nggak boleh dari luar gitu. Nggak boleh, karena seleksi KPU sendiri nantinya saya sebagai ketua KPU ya saya ingin menseleksinya terlebih dahulu. Seleksi terlebih dahulu karena saya juga nggak tahu identitasnya para mahasiswa angkatan di bawah saya itu yang meneruskan selanjutnya itu saya tidak tahu kayak seperti gimana orangnya. Oke, kira-kira Penting itu sopan, baik, rajin kuliah, rajin ibadah. ya. Oh, Itu tergantung. oh tergantung ya. Tergantung gimana. Tergantung keimanan. Karena di sini kan berbagai macam agama banyak ya. Iya, betul. Kita nih budayanya ramai ya. Iya, luar karena biasa. Stipan ini satu. Ya, Stipan adalah kader NKRI. Kader NKRI, betul. Oke. Kira-kira kalau dari ketua KPU, siapa sih yang bisa punya wewenang untuk memilih ketua KPU? Bupati kah atau pembina kah atau bagaimana? Kalau dari bupati sih nggak mungkin karena belum. Oh, belum ya. Iya, belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kalau dari saya sih kemarin ya yang saya alami itu saya diberi wewenang oleh ketua saya dulu dan itu dipersetujui dengan ketua Stipan atau pembina. Oke. Nih balik lagi ke bupati nih sebenarnya. Saya masih Kayaknya balik lagi sini ya. balik dong. Kayaknya ada satu lagi biar bertiga gitu ya. Karena KPU dan bupati saling berpentingan. Berpentingan. Oh, kira-kira kalau misalkan mau satu lagi siapa nih yang harus kita undang? Kita kayaknya harus mengundang yang bisa nari-nari gitu. Wah, siapa tuh yang bisa nari-nari? Iya, kayaknya perlu kita tanya Wah, itu. kayaknya menarik tuh kita. Menarik dong, Siapa iya. tahu kita ngobrol sambil nari kan kita joget-joget tuh. Oh, enggak ya. Perlu kita undang kayak UKP. Oh, ini nih UKP kira. Kalau di tempat lain kan ada yang namanya UKM dan lain sebagainya, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sini sebutannya UKP ya. Iya. Nah, UKP di sini tuh ada apa aja? Kalau UKP sendiri atau unit kegiatan praja itu ada yang pertama ada futsal, Futsal, ada korsik. korsik, korsik itu apa? Korsik itu seperti marching band. Marching band, Ya, betul. Terus juga ada paduan suara, paduan suara, ada juga volley, volley, ada juga seperti mungkin saat ini di jabatan WP saya itu ada UKP seni, ada UKP UKP bela diri yaitu silat, dan ada juga UKP kewirausahaan. Gitu. Jadi UKP itu atas dasar keinginannya praja sendiri atau memang secara struktural itu dibentuk oleh bupati? Kalau untuk saya pribadi dan untuk masa jabatan saya ini, UKP sendiri itu dibentuk atas dasar memang bupati atau organisasi yang memang saat ini sedang menjabat. Oke, jadi bukan atas dasar keinginan praja yang ingin membentuk kegiatan itu? Praja boleh melakukan aspirasi atau masukan-masukan ke baik itu ada bidang humas, hubungan masyarakat, nanti bisa disampaikan lewat humas, nanti bakal kita rapatkan dalam bisa juga ada rapat pleno, ada juga rapat bulanan, ada juga rapat apa sih? BPH. Oh, gitu. BPH, Badan Pengurus Harian. Iya, harian kan. Oh iya. Oke. Ulangin Bang tadi. Nggak usah, nggak apa-apa, begini aja. Kan kita ngobrol santai. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang apa lagi lupa gitu deh. Iya, kalau teman-teman yang lagi nonton di sini ngelihat teman-teman di sini grogi, wajar. Iya. Karena di sini masih baru. Kita juga ngobrol santai. Kalau misalkan nanti teman-teman ada memberi kritik masukan, kalau misalkan wah itu gayanya terlalu santai dan Iya. lain sebagainya, Kami terima. boleh komen. Kami terbuka. Iya, kalau misalkan bilang, oh itu terlalu tegang, ya boleh komen juga. Kita menerima kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Gitu.
Mungkin dari teman-teman atau kakak atau juga seluruh masyarakat Indonesia yang menonton ini boleh ada masukan-masukan terkait Stipan tuh boleh banget. Nah, boleh tuh kritik dan saran. Betul. Nanti ditabung oleh WBP Tabung oleh WBP Oke. Dan humas. dan Humas. Oh iya benar. Oke. Nih saya mau nanya lagi tentang WBP. Secara struktural di dalam WBP itu ada apa aja? Secara struktural di WBP itu pertama pastinya ada bupati. Oke, bupati, Ada juga dewan penasehat. dewan penasehat, Iya, ada juga di bawah bupati itu ada wakil bupati. wakil bupati, Di bawah wakil bupati ada sekretaris daerah. sekretaris. Ada juga di bawah sekretaris daerah itu ada bendahara daerah. Sekretaris 1, bendahara 1. Ada juga yang namanya polisi praja. Polisi praja, Ada Polpra. juga yang namanya komandan batalion yang menaungi Menwa. Oke. Ada juga UKP dan Provos. Oke. Ini tadi ada disebutin sebagai Polpra, Danyon, dan Provos. Nah, saya penasaran dengan tugas pokok dan fungsi dari itu Polpra, Danyon, sama Provos. Nah, kira-kira tuh apa tuh Poksi? Baik, pada intinya tugas pokok dari Polpra, Provos, dan Danyon sendiri itu hampir sama, yaitu mengatur tata tertib yang ada di Stipan, membantu kampus dalam memberikan bagaimana sih pedoman ketataprajaraan yang benar gitu. Untuk Polpra sendiri itu untuk yang membedakan mereka tuh adalah yaitu pertama ruang lingkupnya ya. Kalau Polpra sendiri itu ruang lingkupnya ya memang khususnya hanya di kampus, sekitar kampus aja. Internal gitu. Iya, bersifat internal. Sedangkan untuk Provos dan juga Danyo itu bersifat baik bisa internal maupun eksternal. Nah, selain itu Danyo sendiri mempunyai kewajiban yaitu menjalin hubungan atau kerjasama kepada kampus-kampus luar yang memiliki resimen mahasiswa, karena Danyon sendiri itu adalah kedudukannya itu ada di resimen mahasiswa atau bisa disebut Menwa. Oke, ini besok mungkin kita bisa ngundang kepala Danyon, komandan batalion, Baik, terus betul. kepala Provos dan kepala Polpra ya. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman itu next episode kita bahas mereka. Kita undang datang ke sini. Kalau nonton datang ya. Ini undangan Ya. terbuka loh untuk kalian. Harus penasaran. Harus Untuk penasaran. Polpra ditunggu di sini. Nanti kita undang datang ke sini. Oke, terima kasih untuk Bupati dan Kepala KPU yang sudah mau hadir di sini. Siap, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya mau ngerjain lagi. Perhatian, duduk siap, gerak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kita. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah mau hadir. Untuk teman-teman Stipan Channel, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau misalkan kalian suka. Kita tunggu next episode-nya. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa pada kami lagi. Dah. Dadah.